sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing dari Injil Matius pasal 20, ayat 1 sampai dengan ayat 16. Injil Matius pasal 20, ayat 1 sampai ayat 16, perikopnya perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Saya bacakan, Bapak Ibu bisa mengikutinya. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah yang penuh sukacita. Setiap kali beribadah, seharusnya kita bersukacita, karena kita diberikan Tuhan kesempatan untuk berjumpa dengan Dia dan juga dengan sesama anggota jemaat. Ada tema yang sudah ditetapkan dari PGI, temanya hari ini, bersyukurlah dan berbuahlah. Itu tema kita. Nah, kita sudah membaca perikop ini. Saya harap kita sudah mengikuti dengan baik bahwa Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16 itu berisi perumpamaan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Bahwa kita digambarkan sebagai orang upahan yang bekerja di kebun anggur. Dan Tuhanlah sang tuan pemilik kebun anggur tersebut. Nah, sebenarnya perumpamaan ini
hendak menegaskan pengajaran Yesus tentang motivasi mengikut Yesus yang dicatat dalam pasal sebelumnya. Jadi kalau kita mundur melihat pasal 19, perikop sebelumnya itu bicara tentang upah mengikut Yesus. Di sana ada percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya. Dan setelah itu Yesus memberikan perumpamaan ini. Jadi perumpamaan yang kita baca ini hendak mengajar murid-murid, ya termasuk kita juga murid-murid ya. Bagaimana kita menjadi pengikut Yesus, bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan, supaya kita tidak berorientasi kepada sesuatu yang sementara, supaya tidak berorientasi kepada yang namanya materi ataupun kekayaan, tetapi mengarahkan kita supaya lebih fokus kepada Allah yang penuh dengan kasih karunia, mengajarkan kita tentang kasih karunia Allah. Tentu kasih karunia Allah pertama-tama berkaitan dengan keselamatan, kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Bahwa keselamatan itu jelas-jelas bukan berdasarkan jasa, bukan berdasarkan perbuatan kita, bukan berdasarkan kebaikan manusia, tetapi itu semata-mata karena kasih karunia. Dan Alkitab sangat tegas menyatakan itu berulang-ulang. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Karena kasih karunia kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi bagian ini juga sedang menunjukkan selain bahwa Allah itu adalah Allah yang murah hati, Dia penuh kasih karunia, tapi juga Allah itu adalah Allah yang penuh dengan keadilan. Bahwa Dia adalah Allah yang adil. Karena itu saudara, kita diajar atau diajak untuk bersyukur. Memang seharusnya kita bersyukur. Itulah tema ini. Bersyukurlah dan berbuahlah. Kita akan melihat pertama, mengapa kita harus bersyukur. Itu pertanyaan pertama. Walaupun saya yakin kita semua sudah sering mendengarkan kata syukur, bersyukurlah, mengucap syukurlah. Tapi memang sesuatu yang penting ya biasa diulang-ulang ya. Selalu diulang dan kita tidak pernah bosan mendengarkan firman Tuhan. Mengapa kita harus bersyukur? Tentu ada banyak alasan untuk kita bersyukur dalam hidup ini. Tapi pertama-tama kita diingatkan oleh Alkitab bahwa kita memang diciptakan oleh Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan yang mulia, yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Salah satu perbedaan yang sangat penting dengan seluruh ciptaan yang lain. Kita memiliki perbedaan kualitatif dengan segala ciptaan yang lain. Hanya manusia saja, satu-satunya ciptaan yang disebut sebagai gambar dan rupa Allah. Hal ini pun sudah membuat kita harus bersyukur. Wah iya ya, saya ini adalah gambar dan rupa Allah. Tetapi bukan hanya berkaitan dengan penciptaan. Lalu kemudian Tuhan melepaskan kita, membiarkan kita, tidak ya. Tuhan mencipta tapi kemudian juga Tuhan memelihara kita. Dan pemeliharaan Tuhan itu kita rasakan sampai dengan saat ini. Kalau kita ada sampai sekarang itu karena pemeliharaan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan. Dia memberikan kita nafas kehidupan. Wah syukur ya. Wah kalau kita masih bisa tarik nafas. Itu pun sesuatu yang disyukuri. Karena kalau sudah sesak nafas, itu sudah bahaya itu. Saya pernah mengalami sesak nafas itu. Wah, saya pikir ini kayaknya sudah dekat ini gitu ya. Wah, ada ketakutan juga rupanya. Walaupun hamba Tuhan ada ketakutan juga. Ya, karena masih banyak yang dipikirkan. Terutama kita rindu, wah masih ada kesempatan untuk melayani. Itu pikiran saya. Karena saya berdoa, kalau bisa ya paling tidak 80 tahun lah begitu ya. Enggak apa-apa kita berdoa ya, walaupun secara teologis kita tahu semua ada dalam kehendak Tuhan. Tapi doa enggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur, kita masih diberikan nafas kehidupan, diberikan kesempatan, kita diberikan tempat yang nyaman, kita diberikan berbagai fasilitas. Aduh, kita seharusnya bersyukur. Karena bersyukur itu sebenarnya menolong kita untuk senantiasa mengingat Tuhan. Dengan semakin banyak bersyukur, kita juga
ditolong untuk semakin merendahkan hati, karena ternyata hidup ini bukan karena saya, bukan juga tentang saya, tapi karena Tuhan dan tentang Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam bagian ini kita melihat ada dasar untuk kita bersyukur bahwa Tuhanlah yang memanggil, atau dialah yang mencari kita, hamba-hambanya. Dia memanggil kita. Ya, panggilan Tuhan terhadap kita, ya, pernah saya sebutkan itu panggilan rangkap ya, panggilan double. Dia memanggil kita untuk diselamatkan, tapi dia juga memanggil kita untuk menjadi alat keselamatan. Jadi dalam Matius 4 ayat 19, itu bicara tentang pemanggilan Yesus terhadap murid-muridnya ya. Dalam Matius 4 ayat 19 dikatakan begini. Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ini panggilan Tuhan yang bersifat rangkap dua. Bahwa ketika kita sungguh-sungguh mengikut Yesus, artinya bukan hanya ikut-ikutan, tetapi dengan iman yang sungguh-sungguh, maka di sana ada kepastian keselamatan. Mengikut Tuhan ada kepastian keselamatan, tapi dikatakan lagi, kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini berkaitan dengan menjadi alat keselamatan. Jadi panggilan Tuhan ini ternyata ditujukan kepada semua orang. Bahwa panggilan Injil itu ditujukan kepada siapa saja. Bahwa Injil itu untuk semua orang, untuk semua suku bangsa, untuk segala suku yang ada di dunia ini. Bahwa semua mendapat perhatian Tuhan. Bahwa pada akhirnya tidak semua yang meresponi Injil, ya itu ada dalam pengetahuan Tuhan, kita pun tidak tahu. Jadi kita tidak perlu menduga-duga berapa orang yang dipilih Tuhan, berapa orang yang selamat, itu bukanlah bagian kita, bukan urusan kita. Tapi urusan kita, tanggung jawab kita adalah bagaimana kita terus mengobarkan kasih karunia Tuhan, memberitakan Injil. Itulah sebenarnya yang Tuhan mau. Jadi dikatakan dalam ayat 1, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja. Jadi di sini saya garis bawahi kata mencari. Tuhan mencari pekerjanya. Luar biasa ya, Tuhan mencari kita. Di dalam perjanjian lama juga diulang-ulang itu. Bahwa Tuhan mencari yang hilang. Tuhan mencari orang-orang berdosa. Tuhan mencari kita. Jadi Tuhanlah yang lebih dahulu mencari kita, Bapak Ibu. Jadi kalau akhirnya dikatakan carilah Tuhan, ya kita sebenarnya tidak punya kemampuan mencari Tuhan. Tapi karena Tuhan sudah dahulu mencari kita dan sudah menemukan kita, baru feedbacknya sebagai respon balik kita, kita memang harus beribadah kepada Tuhan. Kita harus memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi panggilan Tuhan ditujukan kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Dikatakan Tuhan mencari atau memanggil pekerja pagi-pagi benar dalam ayat 1. Tapi tidak berhenti di situ. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan kira-kira pukul 9. Dia pergi lagi mencari pekerja. Kira-kira pukul 12 dan juga pukul 3 petang dalam ayat yang kelima. Kemudian terakhir di dalam ayat yang keenam dikatakan pukul 5 petang. Dia terus mencari para pekerja karena dia tidak mau ada yang nganggur. Tuhan tidak mau ada yang pasif. Tapi Tuhan mau supaya semakin banyak orang yang terlibat di dalam penuaian di kebun anggur. Karena ini sebenarnya kerja di kebun anggur, menuai ya. Kita ini adalah para penuai, Tuhan mencari para penuai. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam pemanggilan ini kita lihat bahwa Tuhan ternyata tidak pilih kasih. Dia memanggil siapa saja. Di rumah dikatakan, bahkan juga di pasar, dia mencari orang yang sedang menganggur di sana untuk bisa bekerja di kebunnya. Jadi kita lihat di sini apakah ada unsur ketidakadilan pada Tuhan? Tidak ada ya. Dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia juga adalah Tuhan
yang penuh dengan keadilan. Dia juga adalah Tuhan yang memang menepati apa yang Dia janjikan. Jadi kita tidak menemukan ketidakadilan di dalam Tuhan. Nah, ini saya tekankan karena nanti di bagian belakang ada persoalan itu. Mereka mempersoalkan seolah-olah bahwa Tuhan itu tidak fair, tidak adil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa yang pertama kita diajak untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan yang hidup itu, Tuhan yang maha tinggi itu, Tuhan yang maha kuasa itu sudah datang menyatakan dirinya sehingga kita bisa mengenal Dia. Saya kira itu pertama-tama ucapan syukur kita. Karena kita bisa mengenal Dia, tapi bukan saja mengenal Tuhan secara pribadi, tapi kita sudah mengalami segala karyanya, mengalami segala kebaikannya. Maka ketika kita beribadah seperti ini selalu diingatkan, mari kita memuji menyembah Dia. Kita menyembah Dia karena memang Dia adalah Allah yang hidup, yang bersifat pribadi. Sehingga kita menyembah Dia. Kalau Dia bukan Allah yang hidup, untuk apa disembah? Mari kita memuji Dia karena kita sudah mengalami segala karyanya. Jadi pujian dan penyembahan kita terfokus kepada Dia yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah bermurah hati kepada kita, yang seharusnya kita dibuang, seharusnya kita binasa. Tapi karena kemurahannya, karena kasih karunia, kita dilayakkan, kita diselamatkan. Bahkan kita dilibatkan dalam pekerjaan yang mulia di tengah-tengah dunia ini. Nah, bagi saya ini adalah hak istimewa, privilege. Mari kita menyadari bahwa hidup ini adalah privilege. Kita diberikan kesempatan beribadah, kesempatan melayani, ini hak istimewa. Maka jangan pernah disia-siakan, jangan pernah dilewatkan, jangan pernah membuang kesempatan itu. Ini hal yang pertama. Mari kita semakin bersyukur lagi, bersyukur kepada Tuhan, karena dengan bersyukur kita akan dibawa lebih dekat kepada Tuhan. Kita diajar untuk semakin rendah hati. Orang yang semakin banyak bersyukur pasti akan semakin dekat dengan Tuhan, akan semakin rendah hati. Amin. Wah, aminnya kurang ya. Amin. Tapi dalam hati pasti sudah amin dari tadi. Yang kedua, mengapa harus berbuah? Tadi bersyukur. Mengapa harus berbuah? Karena memang berbuah itu adalah tujuan Tuhan memanggil kita. Tuhan mempekerjakan kita supaya kita menghasilkan sesuatu. Memang secara umum biasa buah itu dikategorikan dalam dua jenis. Pertama, ada yang disebut dengan buah pertobatan atau buah kepribadian. Buah kepribadian itu berkaitan dengan pola pikir ataupun karakter yang sudah diubahkan. Bahwa setiap orang yang sudah lahir baru, bukan yang baru lahir ya, secara rohani, boleh juga baru lahir secara rohani. Yang sudah lahir baru, maka itu akan menghasilkan perubahan hidup. Perubahan pola pikir atau mindsetnya. Itu yang disebut dengan istilah metanoia itu. Bahwa sudah ada perubahan pola pikir 180 derajat. Kalau dahulu mengarah kepada dosa, tapi sekarang mengarah kepada Kristus. Jadi pertobatan berarti meninggalkan dosa, tapi kemudian iman itu berarti mengarahkan diri kepada Kristus dengan segala ketaatan. Sehingga disebut ada pertobatan dan iman seperti mata uang dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Jadi orang tidak bisa berkata saya sudah bertobat, tapi tidak memiliki iman kepada Kristus. Orang tidak bisa berkata saya sudah beriman kepada Kristus, tapi masih tetap hidup dalam dosa. Enggak, itu enggak bisa. Tapi dua-duanya harus sejalan. Bertobat berarti tidak lagi mencintai dosa, tetapi sekarang mencintai Tuhan yang menjadi Tuhan menjadi penyelamat di dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang yang sudah mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh, maka yang keluar dari dirinya
pastilah buah Roh Kudus. Seperti di dalam Galatia 5 itu. Di sana ada buah Roh Kudus, bicara tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, apalagi. Ya, nanti dihafal ya. Kita perlu hafal itu. Ya. Ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini adalah buah Roh Kudus. Atau bisa dikatakan buah kepribadian. Tetapi yang kedua ada yang disebut dengan buah pelayanan. Nah, buah pelayanan ini adalah ya tuayan ya. Atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang diteguhkan imannya. Bahkan ada orang-orang yang akhirnya terlibat dalam pelayanan melalui kesaksian kita, melalui pelayanan kita, melalui kehidupan kita. Artinya Roh Kudus bisa memakai kita menjadi alatnya. Bukan kita yang mempertobatkan orang, tetapi melalui pelayanan kita, melalui kesaksian kita, melalui pemberitaan kita, orang-orang mendengarkan Injil, dan orang itu bisa meresponi Injil. Itu karena pimpinan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yesus memanggil murid-muridnya, Yesus memanggil kita sekalian supaya kita menghasilkan buah. Sebagaimana di dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan ya, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Inilah yang Tuhan mau dari kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Supaya kita memiliki buah pertobatan, tapi juga ada buah pelayanan yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana bisa berbuah? Tentu berbuah itu kan bukan hanya perkataan, bukan hanya teori. Tetapi untuk bisa menghasilkan buah, maka seseorang harus mau meresponi panggilan Tuhan itu. Meresponi amanat Tuhan dengan sikap yang benar. Ya, sikap seperti apa sih benarnya? Sebenarnya yang Tuhan mau hanya ketaatan kita. Tuhan mau supaya kita menaati panggilan itu. Dan ketaatan yang dimaksud itu adalah ketaatan yang sebenarnya ketaatan yang tanpa syarat. Seperti Paulus berkata, kalau aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku hidup bekerja untuk memberi buah. Sekali lagi kita kembali kepada pembacaan kita ya. Kalau kita perhatikan konteksnya, bahwa pada bagian sebelumnya pada pasal 19, murid-murid Yesus mempertanyakan kepada Yesus, kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan kami sudah mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Dalam Matius 19 ayat 27. Itu Petrus berkata kepada Yesus, kami sudah meninggalkan segala sesuatu. Kami sudah mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Ayat 28 kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, Petrus bertanya, apa yang akan kami peroleh? Ya memang kalau kita perhatikan pertanyaan Petrus, dia ingin mendapatkan jawaban yang masih ya bersifat sementara saja.
sudah meninggalkan sesuatu, kami dapat apa? Ini juga seolah-olah mau menunjukkan kami sudah berjasa loh. Kami sudah ikut engkau. Apa yang kami peroleh? Tapi kemudian Yesus mengarahkan muridnya kepada sesuatu yang lebih daripada materi, lebih daripada yang bersifat sementara. Mengarahkan mereka kepada sesuatu yang kekal. Loh, kamu sudah memperoleh kehidupan yang kekal. Kamu akan memperoleh upah yang bersifat rohani. Bahkan dikatakan di sini mereka diberikan keselamatan, tapi diberikan juga kuasa. Bahwa pada akhirnya kamu akan duduk bersama-sama untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Ini luar biasa ya. Sebenarnya satu kuasa, satu kepercayaan yang diberikan oleh Yesus kepada orang-orang percaya. Kamu sudah menerima kehidupan kekal, kamu juga akan menerima kuasa, dan kamu sebenarnya akan memperoleh semuanya 100 kali lipat dikatakan. Ini menggambarkan betapa besar ya, kasih karunia Tuhan, betapa besar upah yang diterima bagi orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang tidak bisa dibandingkan dengan hanya uang atau materi benda yang sementara yang akan hilang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, prinsipnya di sini bahwa sebenarnya Tuhan mau mencari pekerja-pekerja yang rela melayani, bukan hanya sebatas kontrak, bukan hanya sebatas kesepakatan. Jadi di sini kita lihat ada dua jenis pekerja. Ada yang bekerja karena kontrak, karena kesepakatan, tapi kemudian yang kedua ada yang bekerja tanpa ada kontrak. Nah, kita mau yang mana? Apakah karena bekerja karena kontrak? Apakah mau melayani sungguh-sungguh karena kami di sini digaji misalnya? Karena sudah ada periodenya, jadi sudah ada periode, sudah ada kontrak loh, kamu harus melayani. Sebenarnya saya kira tidak demikian ya. Bukan karena kontrak periode itu maka kami melayani sungguh-sungguh. Tanpa kontrak itu pun tetap harus melayani ya. Karena pertanggungjawabannya adalah kepada Tuhan. Jadi motivasi di dalam menjalankan panggilan, sekali lagi bukan lagi upah, bukan lagi materi. Tetapi motivasi kita adalah ketaatan kepada Tuhan. Kita mau menaati panggilan Tuhan. Kita mau menaati amanat agung Tuhan. Dan urusan upah itu adalah ya pemberian yang didasarkan kepada kemurahan Tuhan. Jadi urusan upah itu adalah urusannya Tuhan. Sebagaimana di dalam ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Bahwa setelah para pekerja itu sudah melaksanakan tugasnya, kemudian dikatakan pada malam hari mereka dipanggil. Masing-masing dipanggil, kemudian masing-masing mendapatkan upah dari hasil kerjanya masing-masing. Jadi, apa yang diberikan Tuhan kepada kita, maka kita terima dengan syukur. Jangan bersungut-sungut, dikatakan di sini, apalagi sampai iri hati. Karena ternyata orang yang bekerja dari pagi, yang mendapatkan kesepakatan itu, mereka menjadi iri hati, mereka menjadi bersungut-sungut. Karena mereka menyangka bahwa mereka akan mendapatkan lebih daripada yang lain. Kami sudah bekerja dari pagi, sudah capek, kena panas, terik matahari. Kok masa yang bekerja jam 5 sore, kok dapatnya 1 dinar? Yang bekerja jam 3, 1 dinar juga. Yang jam 12 hanya kerja 6 jam, dapatnya 1 dinar. Kami yang dari pagi ini, kok tetap 1 dinar? Jadi di sini muncul sungut-sungut. Bukan lagi syukur yang muncul, tapi bersungut-sungut, bahkan sampai iri hati. Karena tidak mau melihat bahwa orang lain yang belakangan itu mendapatkan hak yang sama dengan dia. Dia tidak mau bahwa dia dianggap ya lebih rendah atau bahkan sama dengan orang lain. Dia merasa bahwa dia lebih berjasa, lebih banyak waktu untuk bekerja, dia lebih prioritas karena dia yang duluan, dan ini menimbulkan sungut-sungut, menimbulkan iri hati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga belajar dari bagian ini bahwa Tuhan berkata,
Apakah aku bertindak tidak adil? Bukankah kita sudah sepakat dari awal bahwa 1 dinar untuk upah bekerja 1 hari? Kalau aku memberikan 1 dinar juga kepada yang baru masuk, nah salahnya di mana? Bukankah aku memiliki kebebasan untuk bermurah hati kepada siapa yang aku mau? Nah, ini menjadi pelajaran bagi saya, bagi kita sekalian. Supaya kita tidak perlu membanding-bandingkan ya. Ojo dibanding-banding ke katanya. Ke ya. Inilah lidah orang Batak ya. Jadi jangan membanding-bandingkan. Kita mendapatkan panggilan masing-masing. Jadi bagian kita adalah menaati panggilan kita itu. Tidak perlu bandingkan dengan orang lain, apalagi bersungut-sungut. Kok dia dapat sama juga ya? Kok dari mana tahu sama ya? Oh, mungkin sudah lihat ya. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak perlu bersungut-sungut, tidak perlu iri hati. Di dalam kitab Amsal dikatakan iri hati membusukkan tulang gitu ya. Bukan membuat kita makin sehat, tapi ketika muncul sungut-sungut, muncul iri hati, maka dikatakan yang kita akan hadapi adalah sakit penyakit. Kita mungkin menjadi tidak tenang, menjadi gelisah, kita menjadi susah melihat orang lain senang, kita menjadi senang melihat orang lain susah, harusnya tidak begitu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjauhkan yang namanya iri hati, sungut-sungut, karena tema kita tidak bicara tentang itu. Kita diajar untuk bersyukur. Sebenarnya kita dilibatkan untuk melayani saja, itu sudah merupakan ucapan syukur. Jadi kalau orang lain juga dilibatkan untuk melayani sekalipun, wah tinggal 1 jam, nah itu adalah hak istimewa juga bagi dia. Semua harus disyukuri. Yang penting bahwa semua masih dalam satu kebun anggur. Kan kita bekerja di kebun anggur yang sama kan. Jadi kita juga bisa aplikasikan dalam hidup kita. Bahwa pertama Tuhan memanggil siapa saja. Memanggil kapan saja. Tidak disebutkan di sini bahwa yang terdahulu pasti yang terbaik. Bahkan dikatakan yang terkemudian bisa menjadi yang terdahulu. Kalau kita tidak menjaga hati kita. Kalau kita tidak menjaga sikap kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menaati panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kemarin kita sudah melaksanakan satu kegiatan yang sangat penting berkaitan dengan komitmen dan rekomitmen dalam melayani. Dan tidak kebetulan tema ini muncul lagi pada pagi hari ini untuk meneguhkan kita bahwa Tuhan memanggil kita, menyelamatkan kita supaya kita terlibat di dalam pekerjaannya. Bahwa proyek Tuhan di tengah-tengah dunia ini belum berakhir. Bahwa misi Tuhan itu belum selesai. Kapan selesai? Ya, selesai kalau menurut Matius 24 ayat 14, kesudahan segala sesuatu akan tiba jika Injil kerajaan surga diberitakan kepada segala bangsa, segala suku bangsa. Ternyata menurut penelitian masih sangat banyak suku bangsa yang belum terlayani, yang masih terabaikan. Maka gereja Pukris terpanggil untuk juga melayani suku-suku bangsa, untuk mendoakan mereka yang belum terjangkau, untuk mendukung para tenaga utusan, para misionaris, untuk mengadopsi suku-suku bagi kemuliaan Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk terlibat bekerja di kebun anggurnya Tuhan itu. Tapi bagian kita adalah mau meresponi panggilan itu di dalam segala syukur, di dalam segala ketaatan. Bukan bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut itu akan menimbulkan iri hati. Dan kalau muncul iri hati itu akan menutup hati kita, menutup mata kita untuk melihat kemurahan Tuhan, untuk melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita.
Tapi ketika kita bersyukur, maka hati kita juga terbuka. Mata kita juga terbuka untuk melihat segala anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan akhirnya kita juga terbuka untuk melihat betapa masih banyak orang yang juga membutuhkan anugerah Tuhan, membutuhkan kasih karunia Tuhan. Jadi mari kita hidup bersyukur dan juga kita berkomitmen. Tuhan, saya mau menghasilkan buah. Saya mau bekerja di kebun anggurnya Tuhan. Selama masih ada kesempatan. Tidak perlu lihat, tidak perlu ditafsirkan. Mungkin ini sudah pukul 5 untuk saya. Karena lihat usianya gitu ya. Tapi mau pukul 5 kah, mau pukul 6. Tapi selagi masih ada kesempatan. Bahkan di akhir-akhir kehidupan kita. Kita pun masih bisa melayani Tuhan. Masih bisa menjadi berkat. Amin. Amin. Mari kita berdoa.